wabarakatuh. Sedulur Tretan Saung yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul lagi dalam rutinan kita ngaji fikih, belajar memaknai kitab Sulam Taufik. Dan alhamdulillah sudah sampai pada bab atau faslun babu zakat, fasal atau bab zakat ya. Seperti biasa sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita kirim Fatihah dulu ke Kanjeng Nabi, kepada keluarganya, kepada zuriyahnya, juga kepada para sahabatnya, kepada tabiin dan juga imam mujtahid, juga para pengikutnya, khususnya juga kepada kedua orang tua kita, ke guru-guru kita, dan juga ke pengarang kitab dan pensyarah kitab, dengan harapan kita mendapat barokah ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi wa li kullatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa musarrihul kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini fasal. Halaman berapa udah ketemu? 16. Faslun, adapun ini fasal atau bab wa tajibuz zakat, dan diwajibkan dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wa tajibuz zakat, dan wajib dikeluarkan zakatnya fil ibili, pada pertama tuh unta, wal baqari, dan sapi, wal ghanami, dan kambing, tamri, dan kurma, wazabibi, dan anggur, wazuru'i, dan tanaman, al-muqtatati, yaitu yang menguatkan, atau tanaman atau makanan pokok yang menguatkan tuh, tanaman yang dapat menguatkan kita, bahasanya tanaman pokok yang bisa kita makan, maksudnya yang keseharian kita makan. Halatal ikhtiyari, yang bukan kondisi darurat. Kalau zaman perang dulu misalkan kita itu kan karena makan gaplek, makan macam-macam singkong, itu karena kondisi darurat. Jangan kemudian kalau kondisi lagi begini, hidup bukan lagi zaman penjajahan, jangan zakatnya pakai gaplek ya kan, tapi pakai makanan pokok. Wadzahabi, dan selanjutnya adalah emas, wal fiddati, dan perak, wal ma'dani, yaitu harta tambang, wal ma'dani, dan harta tambang, warikazi, dan harta pendaman atau harta karun tuh, harta pendaman atau harta karun. Minhuma, dari keduanya ma'dan dan rikas, yaitu bahwa itu ada zakatnya, sama-sama ada zakatnya tuh, baik harta tambang atau pendaman. Nanti penjelasannya pelan-pelan. Wa amwali tijarati, dan harta perdagangan. Wa amwali tijarah, orang-orang yang dagang ikan, punya warung, itu termasuk tuh. Dagang pulsa, kalau emang banyak ininya pulsanya, sama, yang penting dagang pokoknya. Wal fitrati, dan yang terakhir yaitu zakat fitrah, zakat jiwa kalau di sini. Sama yang perlu dijelasin adalah zakat. Zakat itu memang sesuatu yang khusus, ada ketentuannya, makanya dia harta khusus yang dikeluarkan pada waktu tertentu, yang khusus juga, dengan ketentuan yang khusus juga, dan diberikan kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang dikhususkan.
Nah, ini salah satunya adalah ibili. Ibili itu unta. Kita mungkin bicara sedikit doang unta. Karena apa? Karena di negara kita kan nggak ada unta. Nah, kalau wal bakori, yang namanya sapi di kita masih ada. Nah, cuman nanti penjelasannya nisabnya berapa. Nah, misalkan unta itu berapa, sapi itu berapa, ya kan? Wal ghanami ini lebih banyak. Nah, semakin ini semakin banyak. Wat tamri ini juga nggak ada di kita misalkan. Nah, makanya tetapi kita ada yang namanya tamer zabib, kemungkinan di kita masih dikit juga zabib. Nah, anggur misalkan. Tapi wazuru ilmu muqtatati ini banyak di kita. Makanan pokok, cuman sekarang makanan pokok umum udah kayaknya padi, mau di Papua kayaknya beras makanan pokoknya lah ya. Kalau dulu kan enggak, makanan pokoknya kayak di Madura itu jagung, beneran jagung. Sementara kayak di mana yang sagu tuh makanan pokoknya sagu, Maluku apa di Papua sagu, ya kan. Maka itu termasuk kategorinya makanan pokok. Wadhahabi dan emas, wal fiddati dan perak, wal ma'dani harta tambang. Jadi harta tambang itu bisa juga berupa, kalau di kitab ininya, di kitab saranya itu tetap dikiaskannya kepada zahab dan fiddah. Walaupun harta tambang itu banyak macamnya, minyak, batu permata. Misalkan kayak di Afrika kan ada, kalau di Afrika, kalau di kita misalkan di daerah Aceh dulu sempat booming, ya kan, yang namanya apa namanya itu kan batu giok Aceh, giok solar Aceh, itu termasuk tuh warikazi dan harta timbunan atau pendaman. Nah, bisa jadi orang-orang tua dulu kita bukan nanti bang, nggak tahu bang dulu ini buat anak cucu gua, buat anak cucu saya kelak, dia pendem. Dia nggak tahu, ngasih tahunya lupa, kita nemu. Bahasanya kita nemuin. Wa amwalu tijarah, ini yang umum, dan ini yang apa namanya, kita nanti akan fokus di situ tuh. Itu yang umum. Tijarah bukan orang yang dagang ikan doang, bukan yang punya warung doang, atau yang dagang sayuran, enggak. Wal fitrati ini khusus, kalau ini semua. Kalau yang tadi, bahasanya yang tadi nih, itu kalau apa ketentuan nisab dan haulnya sudah mencukupi, itu makanya syarat ngeluarin zakat. Tetapi kalau fitrah enggak, semuanya udah pasti harus mengeluarkan. Kalau yang tadi dihitung tuh dari ibili, bakori, ghanami, tamri, zabib, zuru, zahab, fiddah, ma'dan, rikas, ya kan, amwalut tijarah, ini bagi orang-orang yang memang memilikinya. Ya, itu baru sesuai ketentuan nisabnya dan haulnya, itu aja. Kemudian selanjutnya awalu nisabil ibili, dan yang pertama nisabnya yang ini dibicarakan di sini ya oleh kitabnya ini adalah bicara tentang nisabnya unta. Wa awalu, dan adapun yang pertama nisabil ibili, adapun nisabnya, ukuran takarannya, ibili unta. Berapa sih wajibnya zakat unta? Kalau udah punya unta berapa? Bahasanya begitu. Khamsun adalah 5. Kalau udah punya unta 5, maka itu wajib. Wajib dizakatin. Dan ini kalau memang sudah udah jelas kepemilikannya selama 1 tahun atau haul. Kalau belum ya belum juga, nggak wajib. Kemudian selanjutnya wal bakori, dan adapun sapi. Tadi ya, kalau unta itu 5 ekor unta. Kalau Mang Kombet punya unta 5, dan udah cukup 1 tahun.
maka itu udah ada ketentuan zakatnya, wajib zakat. Kemudian wal baqari, dan wa minal baqari, di situ wa min ada minnya itu. Wa minal baqari, ada kurang itu. Wa minal baqari, dan dari apa namanya, sapi salasuna 30. Kalau udah punya 30 ekor sapi, maka ya, itu nisabnya. Nisab sapi berarti 30 ekor. Wa minal ghanami, dan adapun nisabnya apa dari kambing, arba'una 40. 40 ekor. Kalau udah punya 40 ekor, baru harus dikeluarkan zakatnya. Kalau misalkan udah 1 tahun cuman masih punya 38, 39 gitu loh, ya tetap enggak. Walaupun orang di sekitarnya lu udah zakat itu, tapi kita yang punya masih 39 misalkan, itu belum. Cuman ya itu tadi, maka bahasanya kitanya yang punya kesadaran. Walau 30 ya agak repot juga, ntar orang yang punya 25 malah nggak ngeluarin zakat gitu loh. Maka sebagai setiap harta kamu itu ada zakatnya, maka keluarkanlah, bahasanya begitu. Itu yang lebih baik begitu. Itu bukti ketakwaan kita kepada Allah sebenarnya. Kalau kurang nisabnya kemudian nggak ngeluarin, akal-akalan nantinya. Fikih kan begitu, fikih akal-akalan. Ya kan kita jual aja begitu belum masanya, misalkan masanya udah mau 1 tahun, kita punya dari bulan Desember ke Desember lagi, ke Desember yang akan datang kita udah punya nih 40. Pas begitu di bulan November kita jual 1, akal-akalan akhirnya tuh ya, karena begitu masuk Desember kan udah 1 haul tuh, begitu dihitung lagi cuma 39 yang nggak wajib tuh, karena ketentuannya harus nisab, harus 1 tahun kepemilikannya. Nah itu akal-akalan fikih. Maka kita yang diutamain takwanya. Kalau kita takwa sama Allah, ya udah setiap harta yang kita miliki itu ada zakatnya. Ya kalau emang nggak mencukupi itu ya zakatnya ya zakat sunnah, ya kayak sedekah misalkan gitu aja. Fala zakat qabla dzalik, maka tidak ada zakat nih. Jelas nih ya, kalau di fikihnya nih, fala zakata, maka tidak ada mengeluarkan zakat, tidak ada zakatnya qabla dzalik, sebelum hal tersebut, maksudnya sebelum nisabnya. Kalau onta sebelum punya 5 ya enggak mengeluarkan, sapi sebelum punya 30 nisabnya ya enggak mengeluarkan, enggak wajib mengeluarkan. Kambing kalau belum punya 40 ya enggak wajib mengeluarkan tuh kalau di kitab fikihnya. Wala budda minal hauli ba'da dzalika, wala budda, dan tidak bisa tidak, dan tidak boleh tidak, minal hauli, dari haul. Dari haul ini dari perputaran 1 tahun. Ba'da dzalika, setelah itu, setelah mulai awal kepemilikan, setelah itu kita dihitung 1 tahun. Sudah mencukupi belum nisabnya, dan sudah cukup 1 tahun belum? Kalau belum ya enggak gitu lah. Begitu aja tuh mudahnya, aslinya. Kemudian wala budda, dan tidak boleh tidak, sama nih, minas saumi, yaitu minas saumi fi kalaim mubahin, yaitu binatang wala budda, binatang tadi, binatang yang kita sebutin, ibil, unta, sapi, kambing, itu yaitu hewan-hewan yang digembalakan. Yang digembalakan lah, artinya yang memang dia kita ternak untuk budidaya aja, budidaya ya kambing budidaya, dan itu digembalakan, bukan di kandang. Tuh, maka kita repot kalau kayak di sini ya kan. Di mana di sini yang, dan itu jelas di sini kalimatnya adalah fi kalain mubahin, yaitu pada padang rumput, savana, padang rumput yang diperbolehkan. Walaupun nggak punya sendiri, misalkan punya orang luas misalkan,
tanahnya dan rumputnya banyak di situ, misalkan tumbuh rumput, terus kita gembalakan 40 kambing kita aja ke situ, kira-kira gitu lah. Walaupun itu boleh sama orangnya, kayaknya orangnya juga nyesel gitu, 40 kambing ya kan. Tuh. Tapi ya gitu ketentuan fikih yang enggak, tetap tuh enggak mengeluarkan, maka yaitu maka dikias, direferensi sama mazhab Maliki, direferensi. Maka itu apa dikiasnya nanti ketika ada jual belinya, maka kenanya ya tadi bisa amwalu tijaroh. Jadi per ekor kambing atau per 10 kambing misalkan kita jual, ya udah hasilnya itu kita zakatin gitu lah. Kalau ngikutin ini ketentuannya nggak ngeluarin, Fahmi jadi bos ya bos aja. Woi udah berapa udah mau 1 tahun jual. Begitu itu nggak jadi lagi ngeluarin zakat karena emang nggak wajib syaratnya. Makanya lacip, begitu akhirnya ada otak-otak lacip model pasongka begitu ya kan. Dia jual lagi. Maka ya itu lariinnya akhirnya ke amwalu tijaro, harta perdagangan kalau dia jual. Wa alla takuna amilatan, dan dianya juga bukan binatang yang dipekerjakan. Andai sapi kita punya 30, 2-nya aja kita untuk membajak sawah, ya itu berarti nggak masuk. Jadi ini yang pure benar-benar diternak, dan ternaknya itu modelnya digembalakan. Bukan kita ambilin dia adanya di kandang, dia adanya di kandang lalu kita ambilin cariin rumput, enggak begitu juga. Ini kan repot kalau begitu ya, harus ya banyak yang nggak ngeluarin kayaknya kalau harus begini. Ya itulah fikih, tapi ketentuannya begitu. Tapi ulama tetap mencari, bukan dalam rangka ingin mengetatkan, bukan, kesadaran orang gitu loh, kesadaran orang bahwa harta kalian ini semuanya itu ada zakatnya, maka sucikanlah, maka keluarkanlah untuk mensucikannya. Kemudian selanjutnya fayajibu, maka wajib fi kulli khamsin. Ini baru ketentuannya nih. Kalau tadi nisabnya ya, nisabnya kalau tadi unta berapa? 5 ekor. Baru berapa yang harus dikeluarin bahasanya? Fayajibu, maka wajib fi kulli khamsin, pada setiap khamsin minal ibili, pada setiap 5 minal ibili, 5 ekor dari unta, syatun, 1 ekor kambing. Syatun itu 1 ekor kambing. Yang di sini fayajibu fi kulli khamsin minal ibili. Ini ketentuannya di sini dari 5 sampai 25 ekor. Tuh, aslinya kan tadi disebutin 5 ekor baru udah ngeluarin. Ini ada kelipatannya bahasanya gitu. Kalau kelipatan, pokoknya kalau masih 25 itu tetap enak bener ya. Zakatnya 1 kambing, 1 ekor kambing ya. Dho'inun dzu sanatin, yaitu yang dia sudah genep, dzu sanatin, yang dianya udah kambingnya itu, kambing yang untuk zakat ngeluarinnya itu genep umurnya 1 tahun. Nah, di sini disebutnya kambing yang berbulu, berarti domba ya. Au maizun dzu sanata ini, atau kambing kacang. Kambing kacang yang biasa. Kalau domba yang berbulu itu domba tuh. Kalau di kita apa namanya? Biri-biri ya. Iya, yang biri-biri, yang bulunya gembel. Apa? Kambing gembel. Itu domba. Nah, kalau kambing kacang, ya yang umum tuh. Ada kambing Jawa. Iya, yang apa? Kurus gak kurus gimana gitu lah. Kayaknya itu umurnya, dan itu yang laki-laki, walau zakaron, walaupun jantan itu boleh. Wa yujzi'u anha, dan dapat mencukupi apa anha dari kambing jantan itu,
untuk dikeluarkan sebagai zakat 5 ekor unta tadi biasanya udah 2 tahun kalau kambing kacang, kalau domba 1 tahun. Wa fi arba'ina minal ghanami, dan dari 40 ekor kambing. Kok kambing duluan ya? Padahal silsilahnya loncat ini. Iya. Di sini kambing duluan kan? Wa fi arba'ina minal ghamami syatun jaz'u, yaitu 1 ekor domba do'nin, 1 ekor domba, au saniyun ma'zin, atau ya sama kalau 40, kalau 40 ekor seekor domba muda. Di sini do'nin domba muda, itu kalau Tegal kan sate muda, sate kambing muda, istilah itu ada tuh nggak taunya, do'nin. Syatun jazai do'nin, yaitu 1 ekor domba yang muda, yaitu wahwa maluhu sanatun, yang usianya 1 tahun. Ausaniyun ma'zin, atau kambing kacang yang telah usia apa di sini, saniyun ma'zin, yaitu wahwa maluhu sanatani, usianya 2 tahun, atau saniyun ma'zin itu gigi, udah tumbuh gigi serinya, gigi serinya udah tumbuh. Kemudian wa fi kulli salasina minal baqari, dan dalam setiap 30 ekor minal baqari dari sapi, sampai 40. Di sini sampai 40. Kalau kambing tadi dari 40, kalau onta ingetin lagi ya, onta punya 5 sama 25 itu sama, zakatnya cuma 1 tadi. Begitu juga 40 ekor kambing sampai 121 ekor kambing sama, zakatnya 1 tadi tuh. Nah begitu juga sekarang sapi fi kulli salasina minal baqari, dari 30 ekor ila arba'ina, sampai punya 40 ekor itu didetilin nih. Kalau 40, 30 dulu yang pokok kayak kan, sampai 40 itu bahasanya tabiun. Wa fi kulli salasina minal baqari, dan dari 30, dan dari setiap dalam setiap 30 ekor sapi ila arba'ina, sampai 40 ekor sapi, tabiun, yaitu tabi, sapi muda. Tabi itu sapi muda, apa ya? Di sini namanya apa ya? Kalau di Madura apa sih bahasanya tuh? Empe. Kalau di Madura empe. Yang masih kecil. Masih kecil, cempe. Ada yang cempe, kalau di saya empe. Lusanatin kamilah, yang udah sempurna umur 1 tahun. Umur 1 tahun tuh berarti kalau antara ini sapi ya, kalau punya sapi punya 30 atau sampai 40, berarti 1 sapi yang muda, yang umurnya udah 1 tahun. Wa fi kulli arba'ina baqaratan ila sittina, kalau punya 40 ekor sampai 60 ekor sapi, maka musinatun, 1 ekor musinah, yaitu sapi yang telah genap giginya. Jadi bahasanya belum tumbuh lagi, udah lengkap bahasanya. Yang kira-kira di sini adalah zatu sinta ini, yang umurnya sudah kamilata ini, udah sempurna 2 tahun. Jadi sapi musinah berarti yang udah 2 tahun. Kalau tadi 40, 30, 40 masih yang 1 tahun. Gitu naiknya. Bahasanya kalau secara fikihnya kayaknya medit bener ya yang punya zakat gitu loh. Kalau kita sebagai orang miskin kayaknya ngelihatnya medit amat. Cuman kalau bagi orang yang kaya, wah ini udah gede bener gitu. Kebalikannya kayaknya sih. Selanjutnya, summa in zadat masyatuhu, kemudian jika summa in zadat, kemudian inzadat jika tumbuh atau bertambah, jika tumbuh atau bertambah, masyatuhu, hewan-hewan yang tadi tuh, yang di hewan ternak yang dizakatin, yang disebutin tadi, ibili, apalagi sapi dan kambing,
Summa in zadat masyiyatuhu ala dzalika, apabila bertambah dari jumlah ketentuannya. Jadi hewan-hewan ternak yang tadi jumlahnya bertambah, bahasanya jumlah melebihi dari nisabnya, bahasanya nggak taunya begitu sebelum waktu 1 tahun dia bertambah. Misalkan punya 50 ekor atau 42 ekor misalkan kalau kambing, atau 35 ekor misalkan gitu loh. Itu masuknya kemana zakatnya? Maksudnya apa ada tambahan zakat masuknya gitu loh. Maka itu ngikutin aja ketentuannya tadi. Kalau masih 40 kalau masih 30 yang sapi nih. Kalau masih sapi 30 ke 40, misalkan cuma 35, berarti masuknya yang ke 1 ekor sapi yang umur setahun. Tapi kalau udah punya 62 aja misalkan 62 ekor, berarti masuknya yang ke musina, yang sapi umur 2 tahun gitu aja. Terus kelipatannya, misalkan kalau kambing tadi berapa tuh? Kalau kambing misalkan 40, Pak Songka punya kambing 48, 49 gitu lah ya kan. Lah ini masuknya kemana nih? Ya masuknya tetap ke 1 ekor kambing, domba yang muda gitu aja udah. Wah enak dong lebihnya, ya emang begitu ketentuannya, kecuali Pak Songkanya punya 121 kambing atau 122 kambing, maka kelipatannya gitu lah. Gitu aja udah, ngikutin itu. Maka itu juga kalau dipikir-pikir, ya Allah pelit amat ya, kayak gitulah, pelit amat ya kalau kayak gitu. Makanya yang bagus itu adalah setiap harta yang kamu miliki itu pegangan pokoknya mendingan di situ. Fafidzalika azzaidi, maka dalam fafidzalika, maka adapun dalam hal yang lebih itu tambahan, maka dalam hal kelebihan itu tafsilun, imma tafsilun mesti, tafsilun itu diperinci, didetilin, bahasanya diperinci, imma ayyaswila ila faridatin saniyatin amla, yaitu ada kalanya lebihan itu mencapai jumlah yang wajib yang kedua bahasanya, atau enggak, ya tadi yang saya jelasin. Ini masih kemana? Kalau sapi, kalau unta misalkan 5, kalau dia udah punya 26, tapi kalau dia masih punya 24, ya dia masih ngikut ke yang 5 ekor sapi, 5 ekor unta. Begitu juga sapi. Kalau dia masih cuman punya 38, jadi dia masuknya ke yang 30, bukan kelipatan setelahnya, bukan kelipatan keduanya. Gitu aja hitung-hitungannya bahasanya. Kemudian selanjutnya wajibu, dan wajib alaihi atas orang yang alaihi atasnya, atas orang yang alaihi atas man yang dikenai zakat, ayat ta'allama, yang dikenai zakat apa tadi? Zakat ternak tadi tuh, ibili homsa. Ayat ta'allama, niscaya bahasanya wajib bagi orang yang kena zakat tadi, ayat ta'allama, hendaknya dia belajar ngaji, bahasanya ayat ta'allama, untuk mengetahui, mencari tahu atau ngaji, pada sesuatu aujabahu, yang mewajibkan atas dirinya Allah Ta'ala. Jadi dia harus menggali lagi, biarin nggak salah, karena ini kewajiban datangnya dari Allah. Kemudian selanjutnya itu tadi yang tentang hewan ternak cuman ini doang ya. Jadi seandainya kalau di luar itu ya enggak, pokoknya ya itu tadi, unta, sapi, kambing. Kalau Pak RT misalkan punya ribuan ayam, apa ada zakatnya ayam? Enggak. Maka nanti zakatnya larinya ke
amwalut tijarah, harta perdagangan. Begitu yang selebihnya. Atau kalau di Indonesia ada juga misalkan kayak Anoa tapir misalkan begitu, ya enggak, keledai aja enggak, pokoknya yang 3 gitu lah. Maka itu nanti kenanya hasil dari jual beli, hasil dari menjualnya itulah. Kayak bebek nggak ada, walaupun punya 1000 bebek, Pak Songka jadi juragan bebek, punya 10.000 ekor bebek, ya kan, enak kalau nggak ada zakatnya, ya kan. Kata Pak Songka nggak ada, wajar kalau ngukurnya dari hewan ternak. Nah itu kena gitu loh. Jangan ngukurnya nggak ada kan di kitabnya, ayo cari di kitab. Emang betul di kitab manapun nggak ada itu hewan piaraan seperti itu, ya kan. Selanjutnya wa amat tamru, dan adapun kurma, ini perkebunan, kenanya ini perkebunan ya. Wa amat tamru wazabibu, adapun kurma dan anggur, wazuru, ini maksudnya zabib ini anggur kering ya, kayak kismis gitu tuh, atau setengah kering. Wazuru, dan wazuru tanaman, hasil tanaman, tanaman makanan pokok. Fa awalu, maka adapun awal nisabnya, awal nisab tamer, zabib, zuru, khamsatu ausukin, yaitu 5 wasak. 5 wasak. 5 wasak ini berapa sih? Ini kan ukurannya ukuran waktu Kanjeng Nabi, ya kan, sak, 5 sak. Wahiyah, adapun 5 wasak itu, 5 wasak itu adalah salasumi'ati sok. Ditambah lagi, udah kita nggak ngerti wasak apa, ditambah itu sama dengan 300 sok. Nah sok ini apa lagi, bingung lagi, ya kan. Nah istilah-istilah inilah yang kemudian ulama itu mencari padanannya gitu loh, mencari persamaannya. Kalau kita kayak sekarang enak bener tinggal nerima doang. Lah kalau dulu ulama-ulama dulu untuk menentukannya kayak apa, wasak yang disebut wasak itu kayak apa, so itu kayak apa, itu kan ulama. Kalau sekarang enak. Nah, kalau sekarang udah ada, yaitu apa, 5 wasak atau 300 so. Sama di sini hitungannya, yaitu sekitar antara 750 kilo. Tapi di sini wabil wazni alfu wasitu mi'atin ritlin Baghdadin, dengan timbangan ritel Baghdad, yaitu sekitar 1600 ritel Baghdad. Dan 1 ritel Baghdad waritlun Baghdad mi'atu dirhamin. Oh, ini ribet lah, ya kan, pokoknya. Itu sebenarnya kalau di kita sekitar, kalau bahasanya ulama lokal kita, Cung, kalau udah punya beras padi, kalau gabah sama beras beda lagi kenanya nanti, ya kan. Kalau ini yang dimaksud 750 ini bersih, udah menjadi berasnya. Gimana kalau masih gabah? Nah, kalau gabah itu sekitar, Cung, kalau udah punya gabah 1 ton dah keluarin zakatnya. Sebenarnya itu biarin genep, biarin nggak ngelupain. Aslinya kalau mau didetilin gabah itu yang belum jadi beras lah ya, semua misalkan yang masih bentuknya belum dijadiin makanan pokok, masih ada kulitnya misalkan. Kalau beras itu sekitar 1323, berarti 1 ton 323 kilo. Tuh, 1 ton 323. Kalau bersihnya udah menjadi beras antara 700, 750, 800 kiloan lah. Kalau Pak Songka udah punya beras 800 kilo, berarti ada zakatnya tuh, bahasanya begitu. Jadi tadi nih, tamer, zabib, zuru, kalau kita nggak usah ngomongin tamer sama zabib sebenarnya, tapi perlu tahu juga. Tapi kita ngomongin zuru karena khusus di Indonesia, ya kan.
Itu tadi zakatnya adalah salah satu zain wa yudhammu zar'ul dan digabungkan. Itu zakatnya untuk dikeluarkannya ini nisabnya dulu. Berapanya nanti ya kan, ada ketentuan laginya. Berapanya ya kan. Ini pertama nisabnya dulu, kayak tadi ketentuannya nisabnya ibil adalah 5 ekor. Ini begitu ketentuan awalnya dulu. Kalau sudah memiliki gabah misalkan seukuran 1 ton, dan kalau beras seukuran 750 kilo, maka itu udah masuk, udah ada kewajiban zakatnya gitu kira-kira. Wa yudhammu zar'ul ami wa yudhammu dan digabungkan, wa yudhammu dan digabungkan zar'ul ami hasil panen 1 tahun. Kayak padi di kita berapa kali nanem kan gitu, berapa kali misalkan yang punya sawah lebar cuman pada saat nanem pertama kan biasanya per 3 bulan, antar berapa pokoknya itu kan belum, misalkan belum sampai 1 tahun dia tahu, panen yang pertama dapat 600 kilo gabah, kan belum masuk berarti nisabnya ya kan. Nandilala panen yang kedua, tapi belum masuk 1 tahun ya kan, masih 1 tahun nih. Misalkan dia seling, habis nanam padi, dia dapat 2 bulan, dia nanam yang lain, atau 3 bulan dia nanam kacang-kacangan. Habis itu nanam lagi padi gitulah. Nah ini masih bisa digabungin. Misalkan yang kedua panen padi lagi, panen gabah padi itu dia dapat 800 kilo. Nah digabungin sama panen pertama udah berapa? 600 sama 800 14, berarti 14 udah kena, udah wajib mengeluarkan. Jadi ini mesti yang apa bahasanya, mesti yang punya sawahnya gede, mesti yang luas, yang lega kayaknya ya kan. Kalau misalkan dicicil-cicil cuman padi cepetak, dia dapatnya cuman 50 kilo. Ya dicicil setahun nih, mau berapa kali nanam nggak bakal juga sampai setahun ya kan. Iya, kalau kayak tadi modelnya punya yang lega, ya kan, sawah yang lega, dia dapat 800, dilalanya panen yang kedua berkurang. Misalkan dia dapatnya 400, baru 1-2, berarti ini udah 1 ton 200, ya udah keluarin aja zakatnya. Atau kalau mau ngikutin nisabnya, ya udah nungguin panen selanjutnya, kan per 3 bulan ya kan biasanya begitu. Kalau padi, gitu aja modelnya. Dan itu sejenis, walayu kamalu jinsun, walayu kamalu dan tidak dapat disempurnakan. Misalkan tadi panen pertama kita, kemudian itu panen yang pertama padi dapat 600 kilo, kemudian kita nanam setelah padi jagung, maka nggak bisa digabungin, jagung ini digabungin ke padi, ya nunggu ntar padi lagi, bahasanya gitu. Walayu kamalu jinsun bijinsin, satu jenis, maka itu menjadi sempurna yang satu jenis. Aila yudhammu fi ikmalin nisab, yakni tidak dapat digabung 2 jenis yang berbeda, maka otomatis yang satu jenis. Wa tajibu zakah, walaupun misalkan tadi yang sejenis, walaupun misalkan masing kita beda nanam padinya. Oh kata orang, yang pertama kita panen yang pertama nanam padi apa beras yang mantap, beras apa? Beras raja misalkan. Yang keduanya beras pandan. Nah ini tetap satu jenis. Nah cuman walaupun namanya berbeda, masih satu jenis. Yang penting bukan digabungin sama jagung atau sama kacang kedelai atau kacang hijau ya kan. Kemudian watajibu zakat, dan wajib zakat wujubu istiqrarin, berupa kewajiban yang apa, istiqrat, yang ada ketetapannya. Bibudu wisolahi, bahasanya
wajib zakat itu orang apa bahasanya, tanaman itu wajib dizakatin bila ada ketetapannya, bila bibiuduwis sholahi, bila tampak baik, layak mateng bahasanya, layak mateng, yang udah cukup bahasanya, yang udah, kalau padi kira-kira udah berisi, yang udah dipanen bahasanya, bukan yang masih itu di sini jelas ya, bibudu wisolahi, tampak kelayakan, tampak baik, ayo solahi bi ba'dihi, atau sebagiannya, misalkan gitu lah, misalkan separohnya kita udah lihat, udah ini, maka itu udah, oh berarti ini udah wastidadil habbi, dan mengeras bijinya. Kalau biji-bijian, misalkan kan ada tuh biji-bijian kayak apa, kayak ya kayak padi, jagung, itu kalau masih belum ya lembek gitu, tapi dia kalau udah mateng ya keras bahasanya. Fahina idin tajibu zakah, maka apabila tadi ketentuannya tuh, apabila udah satu nisab misalkan, dan sudah mencukupi satu nisab, kemudian sudah sempurna, apa sudah sempurna pertumbuhannya, yang udah layak dipanen bahasanya, maka fahina idin tajibu zakah, maka itu sudah semestinya dikeluarkan zakatnya. Kemudian wajibu fiha, dan wajib juga fiha padanya, pada tamar, zabib, zuru, yang tiga nih, apa makanan yang tiga tadi, wajibu fiha, dan wajib juga fiha padanya, pada yang tiga, al usyruh, ini wajibnya, ini mengeluarkannya. Kalau tadi nisabnya sudah mencukupi dan itu sudah layak, bahasanya sudah layak buahnya, oh udah layak dipanen dan mencukupi zakatnya, maka berapa sih yang harus dikeluarin, bahasanya begitu, yaitu wajibu fiha al usyruh, 1/10 tuh dari, misalkan tadi 1,323, misalkan masih gabah. Kalau beras 750 atau sekitar 800, itu 1/10-nya. Kira-kira berapa tuh 1/10-nya? Hitung aja pakai kalkulator. 1/10-nya zakatnya segitu. Ilam tusqa bimu'natin, jika 1/10 itu jika bahasanya, jika disiraminya dia normal, disiraminya secara pengairan aja atau air hujan, yang itu nggak pakai biaya, itu 1/10 gede, ya kan, 1/10. Misalkan sawat ada hujan, jadi dia ngandelin airnya, ngandel dari air hujan atau pengairan sungai-sungai gitulah, itu 1/10 kalau begitu. Sementara wanisbuhu, dan separohnya, berarti separohnya berapa? 1/5 insukiyat biha, jika disiram, atau kadang disiram, kadang dia pakai air, pokoknya yang pakai biaya bahasanya, ya kan. Kadang menunggu hujan, kadang kalau begitu kering, kasihan juga nih padi nggak disiram-siram, maka dia beli air mana gitu, air apa tuh, kayak apa yang itu tuh, mobil isi tangki, beli di air tangki misalkan, itu kan udah ada biaya. Maka yang begini 1/5-nya dihitung tuh, 1/5-nya dari 750 atau 1,323, itu 1/5-nya ya berapa, bahasanya gitu. Kemudian wa mazada ala nisabi, dan apabila melebihi, misalkan tadi nisabnya segitu, nisabnya 750 kalau bersih, kalau kotornya 1,32, itu
dan ini melebihi, nah, sama kayak tadi itu modelnya sapi. Wa mazada 'alan nisabi, dan apabila ada tambahan 'alan nisabi atas nisab, melebihi dari 5 wasak tadi, ukhrija minhu maka dikeluarkan, ukhrija minhu maka dikeluarkan minhu darinya, dari tambahan itu, biqistihi dengan pembagian secara merata, walau yasiron li'annahu la waqasa fi ghairil masyati. Jadi dipresentasi misalkan tadi 1.000, begitu udah 1 haul kita cuma dapat 400, jadi presentasi aja zakatnya tuh. Misalkan 1/5-nya atau 1/10-nya berapa dari 400 gitu. Tuh kalau berbeda sama yang tadi tuh, zakat apa? Zakat ternak. Nah, ini ngomongin zakat apa? Tanaman. Nah, tanaman atau hasil pertanian. Nah, tuh tinggal digituin aja, pokoknya lebihnya berapa, lebihnya walaupun lebihnya misalkan cuma 100 kilo, ya udah presentasinya aja berapa. Maka ini kalau ngambil begini ini lebih adil sebenarnya. Maka semuanya harusnya ke presentasi atau diuangkan, kalau di referensinya ke diuangkan kira-kira berapa. Kemudian selanjutnya wala zakata fi ma dunan nisab, dan tidak wajib mengeluarkan zakat fima di dalam yang harta tadi itu yang disebut dunan nisab, apabila kurang nisabnya. Ya udah jelas-jelas, cuman di sini balik lagi medit lagi aja kenanya, ya kan, medit lagi aja. Enggak, punya gua baru gabah aja baru 800 kilo, akhirnya nggak ngeluarin. Nah begini medit. Sementara kalau tadi kalau lebih dipresentasi, maka sebenarnya ngambil aja yang kayak yang tadi tuh hukumnya. Ketika 1 nisabnya kita ada tambahan, ada lebihan, maka kan itu lebihannya dihitungnya gimana? Apa nunggu digabungin? Enggak, dipresentasi aja. Maka begitu kalau kita nggak mencukupi 1 nisab, ya tetap aja keluarin dengan presentasi tadi 1/10 atau 1/5-nya, dalam rangka apa? Membersihkan harta kita gitu aja. Jangan nungguin 1 nisab, ya kan. Kalau memang kita punyanya segitu misalkan. Walaupun itu nih di sini walaupun itu jelas li khabari syaikhaini, yaitu dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqatun. Tuh. Jadi kalau memang belum, ya kenanya akhirnya zakat, bukan zakat wajib, zakatnya zakat sunnah, yaitu sedekah. Tidak ada di dalam harta apa, tidak ada di dalam hasil pertanian laisa fima duna khamsati, yang kurang dari khamsati ausukin. Kalau memang kurang dari 5 ausuk sodakotun, maka kenanya sodakoh. Tuh. Maka ya udah sebenarnya bukan ini, bukan wajib zakat, tapi ya sodakoh nggak apa-apa. Illa ayatatawa, kecuali kalau ia hendak berbuat kesunahan tuh. Ya tadi zakat yang sunnah, sodakoh kenanya ya keluarin aja 1/10-nya atau 1/5-nya. Itu tadi tentang pertanian ya begitu hukumnya. Bagaimana kalau yang kan sekarang banyak juga cengkeh, ya kan? Balik lagi, kalau selama itu nggak masuk di sini nggak ada zakatnya, tetapi dia kena zakatnya kemana? Malu tijaroh, lagi-lagi cengkeh, terus apalagi sekarang ya kan, palawija macam-macam, kacang, jahe misalkan, punya bawang dia 20 hektar bawang semua, enggak ada zakatnya kok. Nah enak bener ya kan. Nah, maka ya tadi malu tijaroh kenanya, harta perdagangan, walaupun harta pertaniannya dia emang nggak ada, nggak wajib, nggak ada tuh zakat bawang wajib zakat,
Maka dikias ke tadi, dikias ke malu tijarah. Kemudian selanjutnya wa amad zahabu, dan adapun nisabnya apa, yaitu wa amad zahabu, dan adapun emas, fanisabuhu, nisabnya maka nisabnya isruna misqalan, yaitu 20 misqal. Apalagi ini ya kan, ini ulama nyari lagi misqal itu kayak apa, bahasanya gitu loh. Misqal itu kayak apa? Khalisatun biwazni Makkah tahdidan, yaitu standar timbangan Mekah. Standar timbangan Mekah 20 misqal. Kalau di kita ada yang menyebutnya 77 gram, pokoknya tuh standar minimal 77 gram sampai 82. Kalau punya emas segitu, berarti udah kena nisab. Tuh antara 77 sampai 82-an lah. Nah itu karena kan, kenapa ini dikira-kira begitu di kita? Karena kita nggak tahu yang namanya, maka ulama memperkirakan. Memperkirakan ini tadi 20 apa, tapi 20 miskol itu seberapa, diperkirakan. Nah ketemulah angka 70, antara 77 sampai 82, kira-kira segitu. Kalau 72, ujung-ujungnya balik lagi. Kalau mau memang zakat nggak perlu nentuin nisabnya, misalkan kalau emang punyanya 60 gram ya keluarin. Tapi apa kenanya ya? Tapi walaupun kenanya bukan wajib, tetapi tadi zakat sedekah ya, sedekah ya itu tadi. Jika memang ada keinginan kuat, dia ingin membersihkan hartanya, kan gitu aja sebenarnya. Kalau nunggu nisab ya nggak ini, apalagi sekarang emas berapa duit harganya, serem sekarang ya. Iya serem sekarang loh. Kalau punya emas 60 kilo, 60 gram, taruh misalkan sekarang 2 juta, 60 gram berapa, berarti 1,2 ya, 120 juta tuh duitnya, ya kan? Ini kira-kira begitu aja udah. Nah kalau di sini, karena kenapa dapat angka seperti ini? Karena ulama melihat dari wal misqal, adapun satu misqal tuh ada penjelasan, dicariin di berbagai kitab sama ulama tuh. Wal misqalu isnatani, yaitu adalah isnatani wasab'una, 2 dan 70, yaitu 72 biji-bijian. Nah ini ditimbang 72 kira-kira biji-bijian tuh ya kan. Minas sa'iri, dari gandum tuh, biji-bijian gandum yang kira-kira dan itu beratnya arbaatun wa isruna qirat, sekitar 24 kirot. Nah dari sinilah kemudian ditemukan akhirnya berapa gramnya. Kalau kita kayak sekarang udah tinggal nerima aja, masih aja ada yang protes ya kan. Wah tahu dari mana segitu, ya Allah. Kadang itu umumnya di YouTube kan gitu, malah protes pendapat ulama-ulama itu apa, bahasa mereka mengkias, mencari karena istilahnya. Sementara di kitab-kitab fikih istilah bakunya tetap ditetepin, ya seperti itu. Makanya tadi kita temuin berapa, khamsu ausak ya kan, yaitu 5 ausak atau 30 sok. Ya udah tetap begitu bahasa kitabnya mah. Maka di pensarahannya itu dijelasin benar-benar. Sementara istilah itu ya istilah yang datangnya dari Nabi, ya udah begitu aja. Tinggal kita mengira-ngira, mengkiaskannya kira-kira seberapa sih ukurannya gitu kira-kira. Kemudian selanjutnya itu kalau punya emas 77, itu nisabnya, atau 70 minimalnya segitulah, itu maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Wal fiddatu, adapun fiddah nisabuha, nisabnya yakni nisabnya perak, mi'ata dirhamin, 200 dirham. Ini lebih murah karena emang perak lebih murah. Cuman kalau di kita memang
parah bener murahnya. Sementara kalau di luaran itu perak masih tinggi juga harganya ya kan. Yaitu kalau udah sekitar berapa tadi? 200 mi'ata dirhamin, 200 dirham. Yaitu 200 dirham itu seberapa sih? Misalkan ini kalau kita digramin sekarang itu sekitar 600 graman lah. 610 sampai 625 graman. Kalau kok banyakan apa? Kok banyakan fiddah? Kalau tadi emas cuman 77 karena harganya pun berbeda antara makanya kalau sekarang perak nggak tahu berapa harganya. Wad dirhamu, dan 1 dirham itu khamsuna habbah, yaitu 50 minas syairi, khamsuna habbah, 52/5 minas syairi, dari ukuran berat gandum tuh, dari 2, yaitu wahwa sab'ata asyarah, sekitar 17 kirot. Kalau tadi berapa tuh? Kalau ini kan ditemuin, kalau tadi emas dari biji-bijian 72, gandum 24 kirot. Kalau ini emas nggak taunya emang, kalau perak nggak taunya emang lebih ringan takarannya pun 17 kirot kira-kira.